least square, dan seterusnya. Gitu ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang metode generalized least square. Sesuai namanya ya, generalized least square di sini. Jadi metode kuadrat terkecil yang umum nih gitu. Artinya seandainya ada pelanggaran ragamnya heterogen gitu ya, itu bisa langsung diselesaikan dengan GLS gitu. Ya, generalized least square. Ada beberapa software yang sudah dimasukkan metode ini ya, Anda tinggal memilih saja gitu ya. Tapi nanti ada opsi biasanya misalkan saja keheterogenan ragamnya ini diketahui atau tidak, atau mungkin harus diduga ya seperti itu. Begitu juga ada beberapa software seperti Stata yang Anda gunakan ya. Ada yang namanya pilihan metode robust gitu. Nah, dalam metode robust ini ya, seandainya ada pelanggaran, misalkan saja keheterogenan ragam, itu nggak sensitif terhadap itu, sehingga Anda bisa tinggal memilih saja gitu ya. Tapi karena ini S3 ya, paling tidak Anda harus tahu ya, apa sih metode GLS ini gitu ya, kenapa bisa menyelesaikan berbagai pelanggaran itu secara sekaligus gitu ya. Oke, jadi mengenai metode GLS, barangkali karena ini pendekatannya matrik gitu ya, ini ada di buku di bab 9 ya, di buku biru saya itu gitu ya. Jadi kalau kita menggunakan notasi matriknya ya, sebelum ke sana kita lihat dulu review. Misalkan ini modelnya ya. Model yang di halaman 67 ya, tentang masalah model perusahaan deterjen yang baru di launching misalkan ya. Ini adalah demand-nya, kemudian ini adalah harganya, ini harga kompetitor X3, X4 ini adalah advertising, biaya iklan, X5 adalah pendapatan ini, ya, X5 ini pendapatan, ya. Kemudian ini adalah periodenya, ya, minggu, jadi minggu 1, minggu 2, dan seterusnya, ya. Jadi adalah yang ini X5 ini datanya ini, ya, tentang pendapatan, ini adalah biaya iklan dalam dolar, ya, semuanya. Kemudian X3 ini adalah harga kompetitor, X2 ini harga barang deterjen itu sendiri, ya. Dan ini nilai 1 karena ini untuk intercept gitu ya. Nah, ini Anda harus lihat ya, sekarang berusaha familiar dengan notasi matriks ya, karena nanti di dalam model di UAS misalkan dengan model panel ya, model VAR gitu, itu menggunakan pendekatan matriks gitu ya. Jadi nanti modelnya, jadi kalau Y ini adalah nanti vektor gitu ya, seperti ini, Y ini, kemudian katakanlah X ini adalah seperti ini matriksnya, jadi nanti modelnya seperti ini nih nanti. Y vektor gitu ya, sama dengan X, ya, jadi ini X-nya adalah yang ini, X ya, kemudian dikali beta. Nah, beta ini adalah koefisiennya, ya seperti ini nih beta nih. Beta 1, beta 2, beta 3, beta 4, beta 5, beta 6. Ya. Ini agak susah nih online ya, kalau di dalam papan tulis lebih enak kita menjelaskannya. Meskipun ini bisa saja, tapi harus buat animasi ya, waktunya habis ya. Ini juga cukup lama juga saya buat ini ya. Oke, jadi di sini gitu ya, kalau kita lihat modelnya, Y kali X sama dengan X kali beta gitu ya, di sini. Di Y ya sama dengan X kali beta, kemudian ditambah error ya. Jadi error ini ya tentu saja adalah error 1, error kayak gini, E1, E2 sampai 30 gitu ya. Kemudian bagaimana menduga betanya gitu ya. Menduga betanya adalah nanti perkalian dari X aksen X, jadi transposnya ini dikali dengan matriks ini, jadi yang ini ya, X aksen X ini sama dengan ini nih, X aksen X-nya. Kemudian nanti diinverskan ya, dibalikkan gitu ya. Dibalikkan adalah sama dengan ini. Jadi kalau ini dikali yang ini di atas dengan yang di bawah, X aksen X dikali inverse, ini sama dengan matriks identitas ya. Matriks identitas. Dua-duanya harus tangkup ya. Oke, mari. Kemudian di sini matriks X ya, X aksen katakanlah ditranspos dikali dengan matriks Y. Ya. Vektor Y gitu. Ini sama dengan ini. Kemudian tinggal dikalikan ya. Jadi yang ini kali ini matriks X aksen X inverse-nya dikali dengan X aksen Y akan menghasilkan dugaan koefisien sama dengan ini gitu ya. Ya, tapi bagi Anda memang tidak perlu pusing-pusing, langsung menggunakan software aja langsung keluar. Tapi ini akan kita gunakan dalam menjelaskan metode GLS ya, generalized least square gitu ya. Jadi di sini nanti varian betanya ya, varian betanya ini adalah
nilai ragam ini adalah dari kuadrat tengah sisa atau mean square error mean square gitu ya, kuadrat tengah dari sisa dikali dengan matriks ini ya, inverse daripada x aksen x. Hasilnya ini gitu ya. Jadi kalau kita lihat di sini ya, ini adalah apa? Ragam daripada koefisien. Jadi untuk uji T mengambil ragamnya dari sini ya, ini ragamnya ya. Kemudian di antara ini adalah peragamnya, kovariannya. Ini adalah kovariannya. Oke. Nah, nanti kita lihat kembali lagi ya di dalam notasi matriks ini. Emang agak sedikit pusing, nggak apa-apa lah. Yang penting Anda paham aja ya, ini logikanya ya, logikanya ya. Jadi di sini model yang dibahas sebenarnya tidak berubah, hanya kita menggunakan notasi matriks nih. Jadi ini adalah matriks persamaan biasa ya, belum menggunakan YI sama dengan yang ini adalah apa? Beta 1 ya, ditambah beta 2 kali X2, jadi yang ini sama dengan nih, beta 1 tambah beta 2 X2 dan seterusnya. Ini nanti disimbolkan dengan yang ini ya. Oke, ya ditambah error yaitu I sama dengan 1 sampai dengan N ya. Di buku ini ada persamaan 91 ya, di buku saya ya, bab 9. Kemudian ini dalam notasi matriks seperti ini tulisannya ya. Lebih ringkas. Mau variabel bebasnya mau ada 5, mau 10, mau 20 ya. Notasinya sebenarnya sederhana ini aja. Y, vektor Y kali matriks X kali beta. Jadi sama semuanya, oke. Nah, asumsi dari Gauss-Markov ya supaya bersifat blue yaitu nilai tengah errornya itu kan sama dengan 0 ya. Jadi expected value daripada error sama dengan 0. Jadi nilainya 0, vektor 0 ya. 0 sampai dengan ya. Kalau ada 30 tadi vektor yang ada berapa baris? 30 baris ya. Kemudian bagaimana dengan varians daripada error ya? Tentu saja karena error ini ada 30 ya. Ada 30 gitu ya. Maka di sini ragamnya ini juga matriksnya ada 30 nih. Ya, matriks identitasnya. Jadi ada error 1, error 2 sampai dengan error apa? 30 gitu ya. Semuanya sama nih matriks diagonalnya yaitu apa? Sigma kuadrat. Jadi kalau misalkan seperti ini gitu ya. Ini sigma kuadrat tapi kali matriks identitas gitu ya. Jadi sigma kuadrat identitas itu kan semuanya di sininya 1 nih. Diagonalnya 1 semua ya. Yang di bawah dengan yang di atas ya, segitiga atas, segitiga bawah nilainya 0 semua ya. Ini matriks identitas ya. Nah, ini kalau harusnya memang pakai ini ya whiteboard ya. Oke. Jadi ini adalah nanti ragamnya sama error itu kan. Ragamnya sama, kemudian tidak ada autokorelasi, makanya nilainya 0 di sini ya. Jadi di sini dikalikan apa? Sigma kuadrat dikali matriks identitas ya. Jadi sekali lagi identitas itu matriks apa? Diagonalnya 1 semua, yang di atasnya 0 ya, di bawahnya juga 0 gitu kan seperti itu. Itu menandakan kenapa 0 tidak ada autokorelasi ya. Jadi ini penulisannya ringkas memang ya dalam menggunakan matriks ini. Oke. Kemudian heteroskedastisitas ya, yang kita bahas ini merupakan salah satu pelanggaran daripada Gauss-Markov theorem ya, teori Gauss-Markov gini. Ini di mana komponen sisaan yang berbeda punya ragam yang tidak sama gitu. Kalau ini kan ragamnya sama ya. Nah, kalau heteroskedastisitas berarti bukan identitas di sini ya. Sehingga komponen diagonal dari matriks ragam-peragam tidak sama. Jadi ini komponen diagonalnya tidak sama kalau ragamnya apa? Berbeda ya kalau heteroskedasticity gitu ya. Kemudian autokorelasi, ini komponen non-diagonal yang tadi ya, yang 0 dengan 0 di atas di sini. Dari matriks ragam-peragamnya tidak sama dengan 0 lagi. Ya. Artinya komponen sisaan berkorelasi. Kalau tidak sama dengan 0, artinya ada autokorelasi. Kalau sama dengan 0, berarti ada sama dengan 0, berarti tidak ada autokorelasi. Ya. Nah ini ada pelanggaran nih ya. Heteroskedastisitas, autokorelasi. Kemarin kita sudah membahas ya. Nanti akan konsekuensinya ya adanya ini ragamnya gitu ya itu underestimate, terlalu kecil ya, seharusnya lebih besar dari yang dikeluarkan di output komputer. Oke. Nah, bentuk umum dari pelanggaran asumsi ya, pelanggaran asumsi dari ini ya. Ini asumsinya kan harusnya ragamnya sama gitu ya. Nah, kalau misalkan saja tidak sama, kita tuliskan begini gitu. Ya. Yang tadinya matriks identitas, ini adalah matriks umum aja gitu ya. Oke.
Ini matrik umum saja ya, omega ini ya. Ini matrik umum saja gitu ya, seperti W ini tulisannya gitu ya. Ini matriks umum tapi bukan matriks identitas ya. Tapi tetap ini ukurannya matrik apa? Ukurannya 30 kali 30 karena datanya ada 30 ya. Jadi kita bayangkan ini matrik ukuran 30 30 setangkup ya. Nah, tapi ini matrik definite positif ya, maksudnya pangkatnya penuh gitu ya. Artinya ada inverse-nya ya. Matriks berpangkat penuh gitu ya. Oke. Kemudian untuk membuktikan ketakbiasan ya, hanya asumsi 93 yang digunakan. Jadi kalau selama di sini nilai error di sini sama dengan 0 nilai harapannya, kemudian tidak ada korelasi antara error dengan X gitu ya, itu pasti tak bias gitu ya, itu aja. Tapi kalau misalkan hanya heteroskedastisitas, hanya autokorelasi, itu masih ya Pak, tak bias ya, selama errornya tidak berkorelasi dengan X ya, yang sudah kita bahas ya semester lalu. Gitu ya. Nah, untuk membuktikan ketabiasannya tadi ya hanya asumsi yang tadi aja, error sama dengan 0 dan tidak berkorelasi. Nah, jika persamaan 95 yang ini ya, menggantikan asumsi 94, jadi yang 94 nih ya, kita gantikan ya yang tadinya sigma kuadrat kali I ya. Kita gantikan dengan apa? Ini gitu ya. Oke. Menggantikan asumsi 94 itu, maka hasilnya tetap bahwa penduga LS ini bersifat tak bias ya, tadi saya katakan ya. Meskipun heteroskedastisitas, meskipun autokorelasi, tetap penduganya tak bias ya. Di buku yang biru itu. Akan tetapi ekspresi sederhana ya dari ini 322 ya, oke. Jadi ragamnya yang ada di 32 bisa dibaca di buku ya. Tidak berlaku lagi nih ya. Jadi ragamnya itu nggak seperti itu ragam daripada betanya. Jadi yang ini ya, ini sederhana kan bentuknya ya, ragam daripada koefisien beta gitu. Nah, kalau dilanggar ya, jadi misalkan saja ada heteroskedastisitas, keheterogenan ragam, ada autokorelasi. Bentuk varian dari betanya tidak sesederhana ini gitu ya. Bagaimana bentuknya? Nah, bentuknya sini. Cukup panjang nih gitu ya, ada di buku nih penyelesaiannya. Jadi di sini bentuknya ya varian daripada gitu ya. Beta itu kan ini rumusnya x aksen x kali apa diinverskan kali x aksen apa. Ini kan sebenarnya y. Ya. Kemudian ini jadi digantikan dengan error ya karena di situ ragam y itu kan sama dengan ragam error ya. Maka saya selalu menggambarkan ini. Keragaman y di sekitar garis regresi sama saja keragaman errornya gitu kan. Ini sama dengan ini. Kemudian ini kita keluarkan ya, kalau ini varian matriks yang namanya ragam itu biasanya kalau A kali Y, maka ragamnya A dikeluarkan kali Y, kemudian A-nya yang pengganda akhir di sini. Jadi nanti X aksen X inverse ini X aksen error di sini ya, yang sampai X aksen di sini nih, pengganda awal, persis sama gitu ya. Kemudian pengganda akhirnya itu sama dengan ini, tapi dibalik gitu ya. Jadi kalau transpose ini adalah X ya, transpose kebalikan ini sama aja karena itu matriks tangkup ya. Kemudian dikali varian error ya, karena error ini kan ada ragamnya. Jadi ini varian error. Okay. Nah varian error ya katakanlah ini kita keluarkan ini adalah sigma kuadrat ya, berarti sama dengan ya karena varian error ini sama dengan sigma kuadrat kali omega GG ini berarti sigma kuadrat ini omega kali ini. Jadi sigma kuadratnya kita keluarkan kan ya sama dengan. Jadi nilainya sigma kuadrat kali ya x aksen x inverse kali x aksen ya kali omega kali ini ya. Nah, persamaan 96 ini gitu ya menjadi sederhana seperti 322 gitu. Jadi seperti ini nanti ya menjadi sederhana ini kalau apa gitu. Ya. Kalau mana meskipun mana persamaan 9 menjadi sederhana seperti ini jika ini ya omeganya ini matriks identitas. Jadi kalau ini matriks identitas ya berarti kan ini keluar nih. Karena sekali seperti skalar 1 gitu. Kalau ini keluar berarti inverse x aksen x di sini ya dikalikan dengan x aksen x sendiri berarti kan sama dengan identitas. Berarti nilainya nanti sigma kuadrat dikali apa? X aksen x apa? X inverse-nya. Ya, jadi kalau misalkan saja omega ini matrik omega ini identitas, berarti nanti persis sama dengan ini. Ya.
Berarti seperti sama dengan apa? Beta tadi itu. Oke. Oke. Ya. Hanya gitu ya konveksinya meskipun penduga OLS ini masih tak bias ya. Sekali lagi nih, diulang-ulang nih, masih tak bias, tapi ragam dan simpangan baku koefisiennya berdasarkan persamaan 94. Jadi kalau di software itu mencari ragam itu dari persamaan 94 ini gitu. Ya, ragam errornya nih ya. Sehingga nanti ini adalah yang kecil kan. Kalau rumus ini kan adalah ragam yang paling minimum kan seolah yang paling kecil. Jadi berarti underestimate gitu kan. Dan ini salah gitu. Bukan berdasarkan persamaan 96. Harusnya ini gitu nilainya nih. Ya, dugaan koefisien betanya harusnya 96 ini. Bukan yang apa? Bukan yang di sini. Tapi kalau menggunakan software selalu ini yang ditampilkan ya, varian beta itu ya. Varian beta ini selalu ini yang ditampilkan. Oke. Jadi di sini ada kesalahan menghitung koefisien matriks varian kovarian daripada beta seadanya ada pelanggaran asumsi heteroskedasticity dan asumsi autokorelasi. Tidak ada autokorelasi itu ya. Jadi kalau heterogen dan ada autokorelasi ya, maka dugaan variannya itu underestimate gitu aja poinnya ya, underestimate. Jadi kekecilan gitu kan. Oke. Nah, konsekuensinya nanti ya statistik uji F, statistik uji T yang baku di sini tidak berlaku ya dan kesimpulannya dapat menyesatkan gitu ya. Nah, pembuktian dalil Gauss bahwa penduga LS bersifat blue juga tidak berlaku lagi karena penduga LS tak bias tapi tidak terbaik lagi, bukan best lagi. Ya, blue ini kan best ini adalah ragamnya minimum ya. Ya dengan pelanggaran heteroskedasticity dan autokorelasi itu gitu ya, maka bukan best lagi, jadi ragamnya tidak minimum lagi, ya, tidak terbaik lagi. Gitu. Nah, dua cara untuk menangani pelanggaran tadi, yaitu pelanggaran apa? Heteroskedastisitas, autokorelasi, ya, menurunkan penduga alternatif yang bersifat tak bias, linier dan apa terbaik, yaitu misalnya model GLS yang kita bahas sekarang ini. Kemudian yang kedua, tetap menduga dengan metode OLS, tapi simpangan bakunya disesuaikan untuk memungkinkan sifat heteroskedastisitas dan autokorelasi. Jadi boleh saja kita menggunakan metode OLS ya, tapi ragamnya harusnya yang ini, ragam betanya gitu. Ya, bukan yang ini ya, bukan yang ini. Kalau ini adalah underestimate gitu, terlalu kekecilan gitu ya. Oke. Jadi kalau kita tetap menggunakan OLS boleh, tapi ragamnya adalah ragam yang ini. Oke. Nah, sebenarnya ada cara ketiga untuk menghilangkan masalah tersebut ya. Pertimbangannya dalam banyak kasus ya, masalah heteroskedastisitas ya dan terutama sekali autokorelasi ini mungkin karena kesalahan spesifikasi modal ya. Spesifikasi model yang diduga salah, ada misspecified ya. Ketika kita bahas persamaan simultan ini kita bahas ya. Jika kasusnya seperti ini ya, maka pendeteksiannya diarahkan dengan mempertimbangkan kembali model yang spesifikasinya benar. Misalkan, oh mungkin modelnya nih, ya bentuk modelnya bukan linier, mungkin non-linier misalkan. Atau ada variabel lain ya yang relevan tapi tidak masuk di dalam model, masukkan gitu ya. Jadi ini sebenarnya kemungkinan karena apa? Sumber errornya gitu ya, terlalu besar. Jadi mungkin harus dikurangi. Nah, itu makanya ini seni di dalam mengembangkan model, dilihat kembali ya, sumber atau komponen errornya apa saja, dan kita kendalikan, kita kecilkan. Gitu ya. Nah, ini yang maksudnya cara ketiga ini. Gitu. Oke. Nah, bagaimana menurunkan penduga alternatif dengan GLS tadi ya? Nah, penduga linear terbaik bagi beta dengan asumsi matriks ya, omega ini diketahui secara lengkap ya. Jadi kalau misalkan diketahui secara lengkap nih, ya berapa nih omeganya. Nah, kita transformasi ya. Mentransformasi modelnya sedemikian rupa sehingga nanti akan memenuhi asumsi Gauss-Markov ya, yaitu asumsi Gauss-Markov kan ini kembali lagi nih. Asumsi Gauss-Markov ini ya, nilai tengah errornya sama dengan 0, ragamnya sama gitu kan, homogen gitu ya. Oke. Jadi di sini bagaimana caranya ya? Transformasi. Misalnya kalau misalkan omeganya diketahui, kita cari matriks inverse-nya ya.
investnya itu kita disagregasi ya di dalam aljabal matrik. Ini bisa diuraikan suatu matriks itu menjadi P aksen kali P ya, transpos P kali P. Ini asumsinya tentu saja harus matriks penuh ya. Artinya ada investnya gitu ya. Matriks segi non singular atau berpangkat penuh, tapi memang tidak khas ya. Tiap orang bisa saja menguraikan apa istilahnya singular decomposition ya. Ini tidak khas ya. Orang bisa berbeda-beda mencari P-nya di sini. Nah dari persamaan ini nanti dapat dituliskan. Ya. Jadi kalau misalkan saja kita investkan, kalau investkan ini sama dengan ini omega. Kemudian kalau ini investkan, ini ya tinggal diinvestkan kan, minus 1. Ya. Nah, kemudian kalau diinvestkan, karena ini matriks tangkup berpangkat penuh, berarti ini P invest dikali P aksen invest. Gitu ya. Ini penguraian. Jadi selalu kalau matriks, kalau ditranspos atau diinvest, jadi ini terbalik ininya, urutannya, yang tadinya P di belakang, ya pengganda belakang, pengganda akhir, sekarang di pengganda awal. Gitu. Selalu begitu kalau ditranspos atau diinvestkan. Nah, kemudian omega ini kita kalikan pengganda awal dengan matriks apa? P. Nah, kemudian matriks pengganda akhirnya apa? Transpos daripada P, transpos dari P. Kemudian ya kalau kita uraikan ya karena di sini ya omega ini sama dengan yang ini ya. Kalau kita masukkan ini ke sini ya omega ini kalau ini kita masukkan ini nilainya seperti ini gitu. Oke. Nah, kalau misalnya seperti ini, maka kita lihat di P kali P invest ini sama dengan identitas. Transpos P invest dikali transpos P. Berarti sama dengan apa? Identitas nih. Nah, kalau misalkan ini identitas, kita ganti saja coba kalau misalkan tadi matrik ini. Kalau kita ganti identitas, berarti kan memenuhi apa? Asumsi Gauss-Markov gitu. Nah, bagaimana caranya supaya ini sama dengan identitas ya. Inilah yang penting P-nya ini adalah matriks transformasi gitu ya. Jadi nanti kalau kita lihat ya, kalau misalkan saja kita kalikan error ini ya, error ini kali P ya, maka kalau kita uraikan P-nya ini ke pengganda ini bisa dikeluarkan keluar nih. Nah, ini sama dengan 0 karena kan nilai harapan error ini 0. Bagaimana ragamnya? Nah, ini varian ya, ini expected value. Variannya, nah ini sama dengan ini keluar ya, ini P keluar, kemudian P transpose. Ya. Kemudian, ya ragam daripada apa? Varian daripada error ini kan yang ini tadi. Kalau ada pelanggaran mana? Ini kan, sigma kuadrat omega. Jadi kita masukkan sini. Ya, sigma kuadrat omega. Ya, sigma kuadrat omega. Dikali depannya adalah pengganda awalnya P, pengganda akhirnya apa? P aksen. Gitu. Nah, ini sama dengan apa? Tadi kita sudah tunjukkan ini. Sama dengan apa? Identitas. Sehingga nanti bentuk transformasinya, ya matriks tadi, itu tinggal dikali apa? P. Ya. Jadi matriks ini adalah untuk bentuk transformasi supaya menghasilkan ya ragamnya sama dengan apa? Sigma kuadrat identitas, jadi memenuhi asumsi apa? Gauss-Markov. Gitu. Jadi ini poinnya di sini, bagaimana mencari P ini? Gitu. Ya, sehingga kalau kita kalikan P itu dengan persamaan regresi yang akan kita duga, itu akan menghasilkan ragamnya homogen dan tidak ada auto korelasi. Jadi sekaligus nih dengan GLS nih, ragamnya jadi homogen gitu ya. Kemudian tidak ada autokorelasi. Nah, caranya gimana? Nah, ini yang tadi saya katakan, transformasi model dengan matriks P. Jadi nanti tadi matriks Y-nya ini dikali suatu matriks P. Ya. Jadi Y-nya dikali P. Semua, kalau perkalian matriks, kalau ini pengganda awal, ini juga pengganda awal ya. Kalau ini kali P, ini juga kali P, ini kali apa? PE. Sehingga ini bentuk transformasinya, katakanlah ini adalah Y bintang, ini X bintang, ya maksudnya P kali X, kemudian ini P kali error bintang. Dan tadi sudah kita tunjukkan ya, kalau error P kali error ya, P kali error, ini kan tadi sudah memenuhi apa? Ya, P kali error sudah memenuhi asumsi apa? Kehomogenan dan tidak ada auto korelasi.
Nah, ini sebenarnya poinnya ya, logika berpikir bagaimana kalau kita menggunakan metode GLS. Jadi dengan GLS gitu ya, dengan transformasi ini, bentuknya ini, transformasi ini, maka sekaligus itu menyelesaikan asumsi kehomogenan dan asumsi tidak ada autokorelasi ya. Jadi komponen error bintang ini yaitu setelah ditransformasi dikali P memenuhi dalil Gauss-Markov ya. Sehingga betanya akan bersifat blue ya dalam model awal 92 dengan asumsi yang tadi itu ya 93 dan 95 yang ini. Nah, ya oke. Tapi 95 ini kan hasilnya kan ini sebenarnya. Oke. Jadi kalau kita kembali tadi, ini bentuk transformasinya gitu ya. Jadi penduga koefisiennya adalah begini. Jadi penduga koefisiennya bukan X aksen X inverse kali XY, tapi X-nya itu diganti setelah ditransformasi dengan apa? P-nya ini. Ya, jadi X bintangnya ini jadi ada setelah ditransformasi dengan apa? P. Gitu. Nah ini persamaannya. Sama persamaan itu ya. Dan nanti kalau kita buktikan kalau tadi omega ini adalah identitas, kembali lagi ke yang sama. Nah, inilah penduga GLS ya, generalized least square. Ya. Sederhana seperti persamaan 319 jika omeganya adalah sama dengan identitas. Nah ini dapat ditunjukkan beberapa contoh kasus yang lebih mudah diinterpretasi dari rumus 99 ini. Ya. Oke. Nah, dalam praktek biasanya omega ini sebenarnya tidak diketahui gitu ya. Dan harus diduga ya. Nah, dengan menggunakan suatu dugaan omega di sini dalam 99 ini akan menghasilkan penduga ada yang namanya FGLS. Jadi kalau omeganya ini matriks ini adalah kita duga namanya visible generalized least square bagi beta. Nah, penduga visible generalized least square ini ya, kadang-kadang juga disebut sebagai estimated GLS ya karena omeganya ini matriks omeganya ini diduga gitu ya matriks tadi gitu ya. Oke. Jadi omega ini nanti ya kalau kita uraikan nih inverse sama dengan ini dan ini nanti sebagai untuk bentuk transformasi ya bentuk transformasi. Oke. Saya kira di buku biru itu kan bagaimana menghilangkan pelanggaran tadi ya asumsi keheterogenan tinggal dikali aja kan dikali bentuk daripada keheterogenan ragam itu gitu ya. Oke, saya kembali ke sini. Penduga GLS ini sering menarik dari sisi teori ya. Keuntungan menurunkan metode GLS dengan cara mentransformasi ini. Jadi kan caranya sebenarnya mentransformasi ini ya. Bahwa kita tidak harus menurunkan suatu matriks ragam-ragam baru atau dugaan baru bagi sigma kuadrat. Kita hanya menggunakan hasil-hasil dugaan metode GLS saja setelah variabel-variabel aslinya diganti dengan variabel hasil transformasi gitu ya, yang tadi ini ya. Jadi transformasi setelah dikali P. Ya. Misalnya matriks ragam-ragam bagi beta misalkan ya. Ini sigma kuadrat ya dikali dengan katakanlah matriks ini ya. Jadi ini adalah X-nya tentu saja yang sudah ditransformasi gitu ya, sehingga menghasilkan seperti ini. Kemudian ragamnya dapat diduga dengan membagi jumlah kuadrat sisa ya dengan jumlah pengamatan dikurangi jumlah koefisien regresi ya. Ini adalah ragamnya seperti ini. Oke. Nah, kemudian contoh misalkan saja di dalam latihan ya di latihan ketika ada keheterogenan, coba Anda lihat ya. Tentang masalah keheterogenan ragam ya. Di buku biru itu contoh tentang ini konsumsi rumah tangga dengan pendapatan. Di situ kan ada keheterogenan ragam kan, pendapatan makin besar ya. Biasanya keragaman konsumsi itu beragam gitu ya. Jadi ada yang senang konsumsi, ada juga yang enggak. Makin tinggi pendapatan, biasanya pola konsumsi juga makin beragam ya. Tapi kalau pendapatannya sedikit, konsumsi juga relatif nggak beragam gitu ya. Nggak ada pilihan lain kalau makannya, kalau miskin gitu kan, seperti itu. Jadi memang secara alami memang begitu ya, ada keheterogenan ragam. Jadi kasus varian error setelah diketahui X ini merupakan matriks diagonal ya, tapi tidak sama dengan sigma kuadrat kali I karena heterogen tadi ya. Nah, tapi di sini katakanlah untuk penyederhanaan tidak ada korelasi antar komponen sisaan ya, tapi ragam error bervariasi antara
pengamatan ke pengamatan ya, ragamnya tidak sama tadi. Misalnya katakanlah ya, Y ini pengeluaran makanan tadi ya, yang contoh yang tadi yang di buku saya itu ya, untuk pengeluaran makanan misalkan saja. Kemudian X-nya ini terdiri dari suatu konsalsa dan pendapatan yang siap dibelanjakan ya, disposable income ya, karena DPI, disposable income ya. Nah, jadi sebagaimana saya sampaikan, kalau pendapatannya meningkat ya, pengeluaran komponen makanan ini bisa makin bervariasi ya. Tapi kalau pendapatan makin rendah, katakanlah miskin ya, makanannya itu ya itu saja gitu, sehingga sangat homogen ya, bahkan bisa sama gitu kan, seperti itu. Nah, kasus heteroskedastisitas ini dapat dimodelkan sebagai berikut ya. Misalkan varian daripada error ya, jika diketahui X, X-nya ini adalah disposable income ya. Kemudian katakanlah variannya ini tidak sama nih ya, dari 1 sampai dengan 30 misalkan, sampai N ya. Jadi ada sigma kuadrat 1, sigma kuadrat 2, dan seterusnya. Nah, kalau kita uraikan ya, jadi nanti katakanlah misalnya ini bentuk aslinya seperti ini. Sigma kuadrat kali E pangkat ini ya. Katakanlah bentuknya seperti ini ya, bentuk keheterogenan ya. Atau misalkan kita uraikan seperti ini ya. Oke. Nah, untuk nilai alfa 2 tertentu dan alfa 1 log sigma kuadrat dengan H diketahui, ya, ini adalah H-nya ya, vektor di sini. Bentuk keheterogenan ini hanya mengasumsikan ini ya. Hanya intinya varian ini adalah ada sigma kuadrat kali H. Jadi ada punya bentuk keteraturan ya. Ragam error ini ya, ini berbeda di dalam bentuk katakanlah fungsi daripada HI gitu ya. Tapi ini tidak sama semua. Jadi ada H1, H2 tergantung errornya gitu ya. Kemudian kalau kita gambarkan gitu ya, gambarkan dari varian error ini bentuknya begini, sigma kuadrat kali matriks diagonal ya. Tapi diagonalnya itu tidak sama dengan 1 ya. Ini HI. Kalau ini 1 ya tentu saja matriks identitas gitu ya. Nah, kemudian asumsinya nilai expected value ya, nilai harapan dari error sama dengan 0 gitu. Jadi nanti bentuk transformasinya kalau ini adalah data asli, ini data asli ini persamaan biasa ya, persamaan biasa. Gunakan persamaan matriks umum dari persamaan di atas ya, dari struktur matriks omega ini mudah dilihat, nanti bisa ditunjukkan bahwa P yang cocok ini adalah matriks apa? 1 dibagi HI gitu. Ya. Jadi kalau P-nya ini adalah matriks diagonal adalah 1 per HI ya. Berarti bentuknya ini tadi sudah kita jelaskan, kemudian ini hasil transformasinya, maka nilai Y ini ya, karena ini adalah diagonal, kalau misalkan bukan dalam bentuk matriks, ini sebenarnya sederhana saja gitu ya. Dikali dengan semua ruas kiri dan ruas kanan dikali 1 per H gitu. Ya, Y dikali 1 per H. Ini juga kali 1 per H gitu ya. Ini juga sama kali 1 per H. Dan nanti ditunjukkan akan memenuhi asumsi Gauss-Markov gitu ya. Dan ini adalah untuk penduga OLS-nya. Ini kasus khusus dari persamaan yang tadi 99 tadi ya. Mana 99 nih. Ya. Jadi kalau misalkan saja bentuknya ya di bentuk ragam ini sebentar. Yang ini kan tidak sama nih. Bentuk khususnya adalah yang tadi ya. Errornya nih HI. Jadi kalau di sini keragamannya bentuk HI kuadrat ya. Berarti kalau dibalikkan gitu, kalau dikalikan supaya ragamnya sama 1 per HI. Ya, konstantannya. Kalau ragam kan berarti nanti kuadrat sepertinya ya. Oke. Jadi di sini ini hasilnya gitu ya. Jadi memang agak mumet nih ya persamaan. Tapi poinnya yang penting Anda tahu logikanya gitu ya. Bagaimana menyelesaikan adanya keheterogenan ragam dengan adanya autokorelasi yaitu dengan GLS ya. Bentuk GLS ini ya di sini saya jelaskan sederhana saja seolah-olah dikali dengan transformasi matriks P gitu. Nah, untuk kasus yang tadi ya, yang kasus yang ini gitu ya, maka sebenarnya P ini adalah apa? Dikali 1 per H gitu. Atau mungkin kali 1 per sigma I itu ya, standar deviasi daripada masing-masing
errornya. Jadi akar daripada matriks diagonal apa? Matriks diagonal error tadi, varian kovarian error tadi gitu. Nah, itulah yang namanya metode generalized least square. Tapi kembali lagi saya ingatkan ya, banyak cara yang menyelesaikan. Seringkali orang statistik itu menyelesaikan begitu langsung generalized least square gitu ya. Tapi sebenarnya ada cara ketiga yang kadang-kala lupa ya orang memakainya, yaitu apa? Cara ketiga tadi. Cara ketiga yaitu apa? Kemungkinan modelnya apa? Nah, terjadi kesalahan spesifikasi. Ya, kalau terjadi kesalahan spesifikasi, nah kita kembali gitu. Bagaimana untuk mengurangi error itu, yaitu kemungkinan fungsinya, kemungkinan ada variabel yang relevan tapi tidak dimasukkan gitu ya, atau ada kesalahan pengukuran, atau proxy yang digunakan kita ini salah dan seterusnya. Jadi kembali lagi, sebelum ke GLS, saya menyarankan ke Anda kembali lagi cara memodelkan itu, yaitu ini yang dulu pernah saya jelaskan ini. Jadi nanti kalau misalkan tadi ya asumsinya ya, seandainya asumsi white noise error ini tidak dipenuhi gitu ya, berarti kita tidak bisa menggunakan apa residual ini sebenarnya nggak konsisten dengan white noise error ya, asumsi klasik tadi ya, homogen dan tidak ada autokorelasi. Bagaimana menyelesaikannya ya, karena tidak dapat menguji. Nah tadi kembali modifikasi model ya melalui perbaikan sumber error ya dalam asumsi itu. Ya, apakah ada yang variabel relevan dihilangkan atau bentuk fungsinya, uji lagi ya, dan seterusnya. Begitu juga seandainya asumsi dipenuhi, kemudian oke, katakanlah ketika uji hipotesis utama ini katakanlah diterima, kalau memang diterima oke ya gitu ya hipotesis penelitian. Tapi ketika ditolak hipotesis penelitiannya gitu ya, nah kita kembali lagi, jangan mengatakan ini oh berarti teorinya salah, model kita yang paling baik, jangan dulu gitu ya. Coba barangkali mungkin apa errornya terlalu besar ya, besarnya itu bisa saja karena ada variabel relevan ya tapi tidak dimasukkan, ada mungkin bentuk fungsi yang seharusnya lebih benar ya, Anda coba gitu ya, dan seterusnya gitu ya. Jadi inilah seni di dalam apa membangun model gitu. Contoh misalkan saja ya di dalam kayak kemarin sudah kita lihat ya, jadi sumber error ini kan ini proxy, bisa saja bentuk fungsi f yang salah, ada relevan variabel dihilangkan ya, atau faktor yang belum terpikirkan gitu ya. Jadi misalkan contoh nih ya, yang di buku biru itu misalkan ya, nah, kembali lagi supaya ini ingat terus gitu ya. Kalau kita lihat di sini, apa yang kita lakukan ketika gitu, kebetulan katakanlah ini memenuhi asumsi ya, Dudin Wetzel-nya 2 nih ya, tidak ada autokorelasi. Tapi kalau kita lihat ya, ini signifikan ya, ini juga katakanlah signifikan ya, karena kalau satu arah itu kan signifikan 0,03 ya, 0,37 kan sebenarnya. Tapi ketika hipotesisnya bahwa produk tadi, output tadi dipengaruhi oleh modal, oleh tenaga kerja, oleh bahan baku impor, ya ini oke. Tapi ketika impornya nggak nyata, kalau tidak nyata di mana? Sini kan? Kalau tidak nyata nih, ya ditolak tadi hipotesisnya. Jangan langsung mengatakan, oh berarti salah nih, bahwa impor ini sebenarnya nggak signifikan gitu. Jangan dulu, coba lagi gitu ya. Ini lagi. Jadi seperti ini nih kira-kira apa? Ya. Kenapa tidak nyata? Bagaimana Anda menyelesaikannya gitu. Oke. Jadi PR hari ini mungkin ini saja cukup untuk mengingatkan ya supaya Anda jangan langsung GRS saja ya. Coba lagi ya. Seandainya katakanlah tidak signifikan, seandainya ada autokorelasi atau seandainya ada heteroskedastisitas, coba lagi kembali ke apa? Ke ini ya. Kembali lagi modifikasi model melalui perbaikan sumber error. Apa sumber error ini? Ya, ini sumber error tadi apa? Yang ini ya sumber error nih. Ya, yang mana yang bisa kita perbaiki? Oke. Nah, terakhir barangkali saya ingatkan kembali ya, untuk mengatasi tadi asumsi katakanlah keheterogenan ragam, kadang-kala di dalam satu tuh ada pilihan apa? Ada pilihan apa? Pilihan robust ya. Jadi kalau misalkan saja seperti ini nih, mana? Sebentar. Ya.
Nah ini nanti kalau misalkan ragam ini kan ini heterogen ya, ada pilihan robust sebenarnya. Jadi ketika memilih standar errornya bagaimana? Ini kan standar errornya nih, ya. Anda pilih saja ya. Ada tulisan di situ, ada pilihannya standar error ya. Ada namanya gini, robust ya. Sorry. Ada nama error. Ini T. Nah, pilih robust ya. Jadi nanti akan keluar standar error yang robust ya. Kalau robust artinya nggak sensitif terhadap pelanggaran daripada kehomogenan ragam itu. Baik, saya kira itu ya. Kalau